kali ini KPI Talk Show kembali hadir dengan mengangkat tema bagaimana menjadi organisatoris di kalangan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita punya narasumber yang luar biasa hebat banget. Namanya itu Abang Ahmad Syauqi. Langsung aja ya kita panggil. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Hai. Langsung duduk. Oh boleh. Oke. Ya, makasih. Aduh. Gimana nih kabarnya nih Abang? Alhamdulillah shit. Oke. Bentar ya. Jadi gini Bang, kita kan mau bahas tentang bagaimana menjadi organisatoris di kalangan mahasiswa. Tapi sebelumnya kayaknya kita bacain CV Abang yang hebat ini dulu kali ya. Oh biasa aja, saya mah hebat. Langsung aja, Raras bacain CV-nya. Makasih ya Diba, sekarang aku bakal bacain kurikulum vitae dari Kanda Ahmad Syauqi. Kanda Ahmad Syauqi ini lahir tanggal 4 Mei 1999. Terus alamatnya di Jalan Raya Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dulu Kanda Ahmad Syauqi pernah bersekolah SD di SD Islam Al-Falah 1 Pagi tahun 2007 sampai 2012. Lanjut ke MTS Dar Al-Qolam tahun 2012 sampai 2015. Lanjut lagi ke MA Dar Al-Qolam tahun 2015 sampai 2017. Sekarang Kanda Ahmad Syauqi berkuliah di UMJ tahun 2017 sampai saat ini. Selanjutnya Kanda Ahmad Syauqi ini pernah berkecimpung di HMP KPI sebagai staf sinematografi tahun 2018 sampai 2019. Lalu Kanda Ahmad Syauqi juga berkecimpung di HMP KPI UMJ menjadi ketua umum tahun 2019 sampai 2020. Hobi dari Kanda Ahmad Syauqi ini bermain golf dan moge. Selanjutnya moto hidup Kanda Ahmad Syauqi itu hablum minallah hablum minannas. Oke, sekarang bakal aku kasih lagi ke Adiba. Oke, makasih banyak Raras yang udah bacain CV dari narasumber kita. Makasih Raras, makasih. Kita mau nanya-nanya lagi nih Bang. Oke boleh. Tapi gini, sebelum kita nanya-nanya, ada yang mau lewat dulu nih. Aku siapa tuh? Itu. Yang mana? Oh. Itu tuh. Nah, itu tuh. Kita kembali setelah yang berikut ini. Oke. Kan kita kan tadi mau bahas tentang organisatoris mahasiswa. Ya. Nah, menurut Abang tuh organisasi kemahasiswaan tuh apa sih gitu? Ya, jadi begini Dik. Menurut saya itu organisasi itu ada hubungan ada beberapa orang yang dimana sistemnya itu mempunyai kerjasama di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau di kalangan mahasiswa itu ya pasti ya organisasi itu ya orang-orang dari golongan akademisi. Yang dimana mengandung banyak sekali prinsip seperti tidak perguruan tinggi segala macamnya, itulah yang dimaksud dengan organisasi mahasiswa. Oke. Nah, terus kan kita nih sebagai teman-teman akademis gitu, kayaknya sering banget nih digalang-galangin sama temen, ayo ikut organisasi. Kira-kira itu seberapa penting apa sih? Kalau kita nggak ngikut tuh apa sih ruginya gitu loh? Sebenarnya bicara soal penting gak pentingnya itu tergantung dari diri sendiri. Ya organisasi sebenarnya nggak butuh kalian sebenarnya. Ya artinya sebenarnya di sini kalian yang harus untuk mengisi ruang hampa itu untuk mengembangkan organisasi tersebut. Ya organisasi kita ibaratkan adalah benda mati ya dia. Mereka itu bisa bergerak segala macam itu sesuai dari orang-orang tersebut untuk menggerakkan bagaimana organisasi itu sendiri sesuai dengan visi misinya. Gitu ya. Kalau sekarang sih emang kita ngeliat terkadang di dunia realitasnya terkadang emang suka ngeliat sih bagaimana di organisasi mahasiswa kadang ada aja perebutan regenerasi atau ada segala macam, tapi kita terkadang menjadi lupa gitu kan bahwasanya untuk menggalang suatu massa ataupun regenerasi ataupun kelompok segala macam, tapi kita lupa untuk membuahi mereka segala macam. Nah, akibatnya ketika kita menggalang massa segala macam, yang dikhawatirkan itu hanya dipakai untuk menjadi salah satu alat politik, artinya sebagai menjadi pengumpulan massa. Itu yang jadi khawatir. Soalnya kayak sering banget nih kayak dibilang rugi loh kamu ikut ini. Jadi kan kayak kita tuh mikirnya emang
emang sepenting itu apa organisasi gitu? Ya emang sih, karena di dalam komponen dari organisasi tersebut emang banyak sekali hal-hal yang dimana bisa mengembangkan potensi diri, apalagi lembaga mahasiswa ya. Lembaga mahasiswa itu kan pasti untuk pengembangan skill dari dan juga sebagai tempat untuk mengekspresikan wacana segala macam. Nah, itu sih yang paling penting. Dan bicara soal organisasi mahasiswa, yaitu orientasinya sebenarnya sama, yaitu pengabdian. Ya karena kita melakukan suatu kegiatan atau segala macam yang pasti mempunyai motif gitu kan, pasti mempunyai motif untuk apa segala macam ya, pasti itu tidak lain tidak bukan yang idealnya itu ya sebagai pengabdian organisasi mahasiswa itu, ya kan? Benar-benar. Bener gak? Benar. Bener-bener Sepakat nih. nggak serius. Serius nih, semangat nih. Yaudah. Iya, jadi kan gitu kan Bang ya. Kadang juga kita tuh apa ya, kepaku sama organisasi, sampai kita tuh lupa sama kuliah. Kira-kira gimana sih cara menjadi organisatoris yang bukan baik dan benar sih, tapi lebih tepatnya menjadi organisatoris yang sesuai gitu loh, yang enggak timpang sebelah ataupun apa. Sering kan banyak kayak dosen-dosen tuh marah kayak kamu tuh ikut organisasi mulu tapi ternyata kuliahnya dilupain gitu-gitu. Itu gimana nih Bang, tips and trick dari Ya, Abang? jadi sebenarnya bicara ini apa simulasi. Oke. Santai ya. Iya, Jadi santai. bicara soal itu ya sebenarnya ya bisa digolongkan sebenarnya bahwasanya kita juga sebagai mahasiswa bukan hanya sebagai udah itu menjadi organisatoris aja, akan tetapi nilai-nilai akademis itu perlu. Makanya yang saya sebutkan bahwa saya definisi yang saya sebutkan tadi bahwasanya ya kita berkumpul gitu kan, termasuk dari orang golongan mahasiswa, nilai-nilai akademis itu perlu karena kita background kita itu ya organisasi mahasiswa. Ya untuk apa kalau misalnya kita tidak menimba suatu nilai akademisi ya, yaitu nihil sih menurut saya, karena itu yang menjadi poin penting pikir saya. Ya kalau bicara soal manage bagaimana segala macam ya sebenarnya itu, nah itu yang dari jaminan dari organisasi itu sendiri, yang dimana kita di organisasi itu diajarkan sebuah materi manajemen organisasi. Nah dalam manajemen organisasi itu kita diatur juga sebagaimana dari kita memanage diri, mengatur diri gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu kita diatur. Nah bicara soal perkuliahan segala macam ya itu kita harus tegakkan, ya artinya itu tanggung jawab kita juga. Nih, tadi kan dibacain nih sama teman aku nih yang kurikulum vitae-nya. Iya. Itu tuh di situ ada yang ngebahas katanya pernah ngejabat sebagai ketua umum. Kata siapa? HMP KPI UMJ. Kata siapa? Ceritain dong Bang, gimana nih keseruannya jadi jadi ketua umum HMP KPI UMJ. Kata siapa? Tadi kan dibacain. Gak bisa bohong. Bisa aja ya ini apa namanya gimmick. Ya. Kok jadi Ya sebenarnya gini sih, Adinda bicara soal apa namanya ketemu segala macam ya itu apa ya beruntung ya, karena bagaimanapun juga pengalaman saya menjadi ketua segala macam ya sebenarnya menjadi tugas yang berat ya, bicara menjadi ketua segala macam ya, karena itu saya bilang kita mengabdi pada suatu organisasi tersebut dengan menjalankan tugas dan fungsi, dan kita tanpa ada embel-embel atau niat itu sendiri. Nah itu sebenarnya dari esensi dari pengabdian ya, kita berorientasikan kepada halayak banyak, kepada manfaat orang-orang lain segala macam. Nah itu sebenarnya kita harus fokuskan sebagai organisatoris sebenarnya. Nah bicara dari ketua apa ya pengalaman ya Dik? ya keseruannya aja nih gitu. Nggak ada yang seru nih jadi ketua. Ya bicara jadi ketua nggak ada yang seru. Masa sih? Karena emang, nah ini pengalaman saya pribadi segala macam ya. Kita emang ketua ini yang harus ada di depan, tengah dan belakang sih. Ya tapi kebanyakan di belakangnya mulu. Artinya sebagai pembackup. Nah itu sebenarnya fungsi sebagai pemimpin seperti itu, harus bisa memotivasi anggotanya, mengenalkan anggotanya. Karena kunci dari pergerakan roda organisasi itu sendiri itu digerakkan dari ketua itu sendiri. Oke Bang, kayaknya masih banyak banget nih pertanyaan lagi, tapi nanti dulu ya, kita tahan dulu. Air mana air? Ada air. Oh nanti disiapin. Oke. Oke, kita tunggu, kita break dulu ya, dadah semuanya. Halo, balik lagi dengan saya juga dan narasumber yang luar biasa ini. Oke. Oke Bang, kita Oke. mau nanya-nanya
tapi lah ada lagi nih. Apa tuh? Punya lagi nih. Apa? Jadi gini ceritanya ada. Oh, kejutan? Bukan kejutan. Oh, iya. Ada fun fact. Oh, boleh. Fun fact tentang abang yang bakal dibacain sama teman aku. Rara, silakan. Jadi deg-degan deh. Apa ya? Nah, tadi aku udah bacain CV, sekarang aku bakal bacain fun fact dari Kanda Matsauki. Yang pertama, Kanda Matsauki itu kalau tidur lama banget. Sekalinya dibangunin dia malah marah-marah. Yang kedua, dia juga ada masuk ke komunitas skuter di UMJ yaitu SIMJ. Yang ketiga, Kanda Matsauki juga pernah menjadi sutradara sekaligus scriptwriter dari film Bersembunyi dalam Kemunafikan. Jadi sekarang bakal aku langsung lempar lagi ke Adiba. Oke, makasih Rara sudah bacain fun fact dari Bang Shoki ini. Oh iya, Bang mau nanya-nanya lagi deh tentang fun fact-nya. Lucu banget tadi fun fact-nya. Jadi gini. Lucu banget yang bacainnya. Itu tadi ada 3 fun fact ya. Itu fun fact yang pertama nih. Itu tuh kenapa gitu loh Bang bisa terjadi gitu loh. Kayak susah banget dibangunin gitu, tapi giliran gak dibangunin ngomel gitu. Itu gimana nih? Jadi begini sebenarnya. Aneh kasih tahu sebenarnya bicara itu sebenarnya ya keburukan dari saya sendiri sih. Emang dulu kan suka begadang ya. Oh gitu. Apa ya? Begadang atau tidur pagi? Ya tidur pagi lah, tidur pagi di situ segala macamnya. Karena emang tidur di situ ya makanya tidur kurang teratur gitu kan, makanya kadang dibangunin suka susah gitu. Sebenarnya nggak susah, tergantung orang yang bangunin gitu. Oh, gitu. Ada beberapa spesifik orang yang bisa bangunin saya pribadi ada ya. Ada tuh orang-orang yang sisanya nggak bisa yang bangunin. Itu gimana sih cara bangunin abang? Soalnya ya tahun lalu tuh pengalaman ngebangunin kan di sekre. Itu waktu ada kegiatan gitu. Oh, iya. Jadi jam 10 minta dibangunin. Terus dibangunin tuh dari jam 10. Bangunnya jam 2 Bang. Itu bener-bener setiap 10 menit, Bang ayo bangun, tapi nggak bangun-bangun. ya sebenarnya itu minta, ya sebenarnya dari saya sendiri sih kurang tidur, makanya itu minta remis, minta apa extra time kalau di bola ya, sampai jam 2 gitu sebenarnya. Kurang tidurnya gitu. Nah, tapi alhamdulillah berkat klinik Tompang saya sekarang sudah tidur lebih pagi. Oke. Jam 5:30 baru tidur. Tapi kenapa bukan lebih malam tapi lebih pagi gitu ya? Oke. Tapi itu kenapa marah gitu loh kalau misalnya udah dibangunin jam 8 terus bangunnya jam 10 terus pas bangun tuh marah-marah kenapa nggak dibangunin dari tadi gitu tuh? Ya, orang kayak semuanya kena omel gitu loh. Kalau orang tidur emang begitu sih hawanya. Malah orang-orang yang bangun tidur pasti orang gila aja kalau dibangunin tidur juga ada marah-marah. Nggak percaya? Ntar itu punya contoh. Oke, terus lanjut lagi nih fun fact yang kedua. Mantep nih, Itu apa sih? Oke. Ya kan, kenapa bisa suka motor Vespa dan bisa masuk SIMJ? Tapi bentar nih. Tadi waktu di kurikulum vitae kan bilangnya moge ya. Moge itu sama Vespa tuh sama apa enggak gitu? Atau moge itu singkatan dari motor gendut atau motor gembul gitu? Jadi bukan motor gendut, motor gemuk, tapi motor gelai. Nggak suka gelai. Iya banget suka gelai. Ya jadi sebenarnya ya sempat bergabung ya, sebenarnya hobinya itu ya moge ya. Banyak koleksi motor di rumah saya. Ya termasuk soalnya Vespa. Vespa itu termasuk apa ya namanya ya koleksi mahal juga gitu kan, karena emang dari nilai vintage-nya kan yang lama yang itu bakal jadi lebih mahal. Nah bicara soal tadi SIMJ ya, yaitu sebenarnya satu komunitas yang mengumpulkan orang yang punya hobi Vespa. Tapi bukan hanya bicara soal komunitas, bicara soal seputar dengan Vespa aja, tapi lagi-lagi juga SIMJ itu juga selalu mengedepankan, langsung mengira bahwasanya, jadi dia itu mengakui bahwasanya walaupun kita komunitas Vespa, ya kita tetap memegang nama identitas mahasiswa. Jadi bicara SIMJ itu tetap kita pun juga tetap berorientasi pada prinsip-prinsip kemahasiswaan. Yang terakhir nih, katanya pernah jadi sutradara dalam sebuah film Bersembunyi dalam Kemunafikan. Itu film apa sih? Layar lempar, layar tancap, layar gepuk gitu? Lebar, bukan lempar. Oke. Ya jadi itu pas lagi saya ngejabat di staf sinematografi di KMP ya. Itu lagi zamannya Abang Akbar Firmansyah. Nah itu sebenarnya itu
bicara soal HMP itu kan organisasi seperti apa yang saya bilang. Nah di situ sebenarnya organisasi tersebut sebenarnya tidak bakal bisa bergerak tanpa kita sendiri. Ya salah satu aktor-aktor yang mahasiswa yang bergeluti di HMP untuk menggerakkan suatu organisasi tersebut. Nah makanya itu saya berinisiasi sama teman-teman di situ, banyak juga yang membantu, bukan saya saja. Itu ada Bang Sultan, ada Bang Doble, ada Bang Chaplin, semuanya dari kakaknya pokoknya. Rame berarti ya? Ya pokoknya kita di situ ya menginisiasi, artinya nggak bisa gitu kan. Bicara soal KPI kan kita bicara juga soal sinematografi. Tapi kita belum ada karya film yang emang hari itu diterbitkan, artinya belum ada hasil dari output. Karena kan itu ada pelatihan sinema. Maka dari itu dari hasil keresahan kita bersama, kita yang ingin melepas suatu kebelengguan kita, ingin menciptakan suatu karya, akhirnya kita menerbitkan suatu film yang namanya Bersembunyi dari Pengabdian. Ya filmnya nggak bagus-bagus amat sih, cuma tayang di XX1 aja. Oh, ini keren banget ya. Ini beneran tayang deh. Beneran apa gimana nih? Ya menurut lo? Oke, tadi fun fact-nya udah lumayan bagus banget ya menurut Oke. pribadi gitu. Thank you. Oke, jadi gini, kan bahas lagi nih tentang organisasi. Oke. Kan kadang nih ya, saya pribadi nih, saya juga bisa dibilang seorang apa ya, orang yang berkecimpung lah di organisasi itu. Betul. Itu tuh kadang tuh sering banget nih ngerasa kayak kok tugas-tugas orang tuh kayak orang tuh ngasih tugas mulu ya ke kita tuh. Itu gimana sih cara menyikapinya gitu? Maksudnya jadinya? Kayak ngerasa punya beban gitu loh Bang. Orang-orang tuh ngasih beban mulu gitu di organisasi gitu. Orang-orang nih ngasih tugas-tugasnya tuh ke kita mulu gitu. Tugas organisasi atau tugas Ya, tugas kuliah? organisasi Bang. Oh, ya sebenarnya bicara soal itu, bicara soal apa namanya itu salah satu alur dari organisasi tersebut ya sebenarnya. Ya tergantung sih, bicara tugas segala macam ya memang tergantung dari kebutuhan aktivitas dari organisasi itu sendiri gitu kan. Nah itu sebenarnya menjadi alur prosesnya di sana. Nah setelah kita mendapat suatu proses input, nah barulah kita untuk coba mengaplikasikan, artinya coba untuk mengaktualisasikan lah apa yang kita dapat di organisasi tersebut, gitu sih kira-kira. Oke, makasih banyak nih Bang jawabannya lumayan lah, keren. Bisa bikin semangat lah sedikit. Banyak sih banyak ya. Oke, kayaknya ada yang mau lewat lagi nih Bang. Apa tuh? Keseringan lewat mulu nih. Emang Yang itu tuh. serem ya di sini ya? Oke. kita ini dulu, kita break dulu. Ada yang mau lewat. Dadah. Makasih banyak nih Bang. Jawabannya kayaknya bermanfaat banget ya buat kita. Amin, Semoga bisa menggugah gitu. Gairah. Semangat dari gairah juga. Semangat dong, Oke, semangat semangat. dari teman-teman yang nonton di sini. Oke. Gitu. Sama-sama, thank you juga ya. Oke, makasih banyak juga udah hadir nih, asik. Buat teman-teman juga yang di rumah, makasih banyak untuk udah nonton kita sampai saat ini. Sayang banget kita udah sampai di penghujung acara. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.